Waalaikumsalam Masih warahmatullahi. semangat nggih ibu-ibu? Masih. Masih. Hari ini kita akan belajar bagaimana anak usia dini belajar. Anak usia dini itu bisa belajar dengan cara bermain nggih. Oke. Sebelum kita mengetahui bagaimana manfaat bermain, kita bermain dulu nggih ibu-ibu. Hari ini kita akan bermain rantai kata. Coba ibu-ibu sekarang berdiri. Nggih, membentuk lingkaran nggih ibu-ibu. Jangan terlalu kecil. Lingkarannya yang sedang supaya nanti kalau kita bermain tidak desak-desaan. Tangannya ditengadahkan ke atas nggih ibu-ibu. Cara bermainnya nanti saya akan menyebutkan satu kata. Kemudian ibu misalkan saya menyebutkan satu kata binatang, saya tepukkan. Ibu kemudian memikirkan satu kata yang berhubungan dengan binatang. Buas. Kemudian saya tepukkan lagi. Ibu yang ini menepukkan ke ibu sebelahnya. Kemudian ibu sebelahnya menepukkan ke sebelahnya. Misalkan buas. Setelah buas, ibu sebelahnya memikirkan kata ular. Kemudian ditepukkan lagi singa, harimau. Begitu terus seterusnya sampai ibu yang pertama kali tadi. Sampun jelas nih ibu? Sampun. Sampun. Oke, karena sudah jelas, nanti saya hitung. Hitungan 1, 2, 3. Kemudian saya kasih clue, permainannya dimulai. Setuju? Setuju. Setuju. Oke, 1, 2, 3. Kata jeruk. Ya, terima kasih ibu-ibu. Jadi tadi sudah bermain nggih? Tadi ibu saya mengasih kata jeruk kepada ibu Rini. Ibu Rini kemudian melemparnya kepada ibu Suci. Dari kata jeruk kemudian ibu Suci menjawab manis. Kemudian ibu sebelahnya menjawab gula. Ibu sebelahnya menjawab lagi semut. Ibu sebelahnya lagi menjawab kecil. Ya, jadi banyak sekali nggih, dan sampai seterusnya. Bagaimana Bu perasaan ibu-ibu ndek wau sampun bermain rantai kata? Senang. Ya, permainan membuat kita menjadi senang. Kalau kita bermain secara tidak langsung perasaan kita menjadi senang dan menghilangkan stres gitu ibu-ibu. Nah, dari permainan ini apa yang dapat kita pelajari Bu? Melatih konsentrasi. Ya betul Ibu Rika, melatih konsentrasi. Kalau kita tidak konsentrasi, kalau tangan kita ditepuk oleh teman kita menjadi kaget dan tidak bisa memikirkan kata selanjutnya apa. Kemudian selain konsentrasi, apalagi Bu? Menambah kosakata baru. Iya, betul. Dengan permainan ini bisa menambah kosakata baru. Jadi mulai dari tadi kata jeruk, manis, kemudian gula, kemudian semut, kemudian kecil. Jadi menambah kosakata baru. Jadi permainan ini sangat bermanfaat, tidak hanya buat anak-anak saja, tetapi buat ibu-ibu juga bermanfaat ya Bu. Jadi manfaatnya bisa menumbuhkan rasa senang, kemudian bisa melatih konsentrasi dan menambah kosakata baru. Ibu-ibu di rumah ada yang pernah bermain dengan anaknya? Kadang-kadang, Bu. Iya, kadang-kadang. Diusahakan ya Bu, sesibuk apapun kita harus bermain dengan anak, meluangkan waktu 10 sampai 15 menit saja untuk bermain dengan anak itu sudah membuat anak merasa bahagia. Dengan bermain kita dapat meningkatkan kedekatan kita dengan anak kita. Ya, setelah itu kita akan belajar tentang manfaat bermain bagi anak. Ada 5 manfaat bermain bagi anak nih. Coba Ibu Susi dibaca manfaat bermain bagi anak secara fisik. Mengasah kemampuan fisik anak membuat anak sehat.
Ya, secara fisik dapat mengasah kemampuan fisik anak. Yaitu, misalkan ini seperti dicontohkan Ita sama Agus main apa ibu-ibu? Sepak Sepak bola, betul. Ini bermain sepak bola. Jadi itu melatih fisiknya. Kalau sepak bola itu melatih otot kaki. Kemudian secara langsung kalau kita bermain bermain sepak bola membuat tubuh kita menjadi sehat. Selain permainan sepak bola, apa saja yang termasuk permainan fisik? Bisa bola voli, bisa badminton, bisa renang. Kemudian yang kedua, manfaat bermain bagi anak secara emosi membuat anak merasa bahagia. bahagia. Contohnya ini Pak Rusli bermain sama Ita. Bermain apa Bu Ibu? Dia Boneka. harus boneka. Ita sama Pak Rusli bermain boneka. Ita tertawa, Pak Rusli juga tertawa. Berarti mereka merasa bahagia. Bahagia. Kemudian yang kedua, belajar untuk mengekspresikan perasaan. Kalau anak itu bahagia, pasti wajahnya berseri-seri. Manyun apa senyum ibu-ibu? Kalau anak itu berbahagia, Senyum. senyum. Pasti senyum atau tertawa. Jadi senyum atau tertawa itu adalah cara mengekspresikan kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kedekatan hubungan anak dengan teman bermainnya. Apabila anak itu sering bermain dengan tetangganya, anak tetangganya pasti akan menjadi lebih akrab. Begitu juga ibu-ibu, kalau ibu-ibu mengajak main anak-anaknya di rumah, itu dapat tercipta kedekatan orang tua dan anak. Yang ketiga, cara berpikir. Manfaat bermain bagi anak yaitu memberikan pengetahuan baru. Pada gambar ini dicontohkan Dewi mengajak Ita bermain congklak. Ibu-ibu waktu kecil pernah bermain congklak? Pernah. Pernah. Itu ini ceritanya Dewi lagi mengajari Ita bermain congklak. Jadi Dewi itu memberikan pengetahuan baru buat Ita tentang bagaimana bermain congklak, tentang ini nama permainannya congklak, berarti dapat memberikan pengetahuan baru. Yang kedua, belajar menyelesaikan masalah. Kemudian belajar membuat keputusan. Selanjutnya yaitu mengembangkan kreativitas anak. Dengan bermain, anak itu dapat mengembangkan kreativitasnya. Contohnya permainan apa ibu-ibu? Ya betul, betul sekali Ibu Susi. Mengembangkan kreativitas anak itu bisa dengan bermain pistol-pistolan menggunakan pelepah pisang. Selain itu membuat perahu dari kulit jeruk. Ya, itu dapat mengasah kreativitas anak. Sekarang coba Ibu Rini membaca manfaat bermain bagi anak secara sosial. Memberikan kesempatan mencoba hak baru agar anak mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat. Ya, secara sosial memberi kesempatan anak mencoba hal baru agar anak mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat. Contohnya ibu-ibu pernah melihat anak-anak bermain tarik tambang? Pernah. Pernah. Ya, dalam bermain tarik tambang itu pasti ada kelompok A sama kelompok B. Mereka harus menjaga kekompakan supaya kelompoknya menang. Nah, dalam upaya menjaga kekompakan itu, anak-anak belajar sosial. Kemudian yang terakhir adalah manfaat bermain secara bahasa, yaitu mengembangkan kemampuan berbahasa dan komunikasi. Ini kemampuan kita untuk ngomong, kemampuan kita untuk mengungkapkan perasaan kita
kepada seseorang. Jadi bermain itu bisa mengajari kita ngomong, bisa mengajari kita mengungkapkan perasaan kita. Ini dicontohkan Pak Rusli bermain boneka sama kita sambil bercerita. Secara tidak langsung Pak Rusli mengajari kita untuk menambah kemampuan. Manfaat kelima nih ibu-ibu, manfaat bermain bagi anak yaitu mengembangkan kemampuan berbahasa dan komunikasi. Ini dicontohkan Pak Rusli sedang bermain boneka dengan kita. Ketika Pak Rusli bercerita dengan kita, berarti Pak Rusli dan kita kemampuan bahasanya akan berkembang. Oh tidak. Kalau tidak, berarti saya cukupkan sekian penjelasan saya tentang manfaat bermain bagi anak. Kita bertemu lagi dalam sesi selanjutnya, nggih. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.